pagi Bu. Selamat pagi Bu Elisa. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Elisa sehat? Puji Tuhan sehat Ibu. Alhamdulillah. Ini hari ini waktunya agak longgar nih Bu. Iya, alhamdulillah ini longgar ini Bu Elisa. Maaf nyelani sebentar. Iya. Saya mau mewawancarai Ibu berhubungan dengan kasus tugas saya sebagai CGP demonstrasi kontekstual. Iya. Saya minta untuk Ibu memperkenalkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Kristianti. Saya selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Tambak Buyon ini. Dan saya sangat senang dan berterima kasih sekali bahwa Bu Elisa bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dan semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi sekolah, gitu ya Ibu. Amin. Terima kasih Ibu. Saya juga termotivasi oleh Ibu Kepala yang juga guru penggerak. Karena hari ini saya berhubungan dengan tugas, saya mau sedikit wawancara dengan Ibu. Terima kasih untuk waktunya Bu. Nah, saya ingin menanyakan Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Untuk kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral itu saya mengidentifikasi seperti ini Bu. Jadi kalau dilema etika itu kita dihadapkan dengan suatu kasus di mana kita harus memilih di antara dua pilihan, yaitu yang keduanya itu sama-sama untuk secara moral itu benar, tetapi bertentangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk rujukan moral itu di mana kita dihadapkan pada situasi untuk membuat keputusan itu yang satu bernilai benar dan yang satu bernilai salah. Gitu. Jadi ya kalau yang untuk dilema etika itu sama-sama benar, terus yang untuk rujukan moral itu yang satu benar dan yang satu salah. Gitu. Berarti ada dua pilihan ya Bu. Iya. Benar dan benar, kemudian Iya. benar dan salah. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu memutuskan suatu permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan? Yang pertama itu saya akan mengidentifikasi dulu ya masalahnya itu seperti apa. Setelah itu saya akan menentukan siapa-siapa saja yang terlibat. Kita lihat siapa saja yang terlibat, apakah itu guru dengan guru, murid dengan guru, murid dengan murid. Itu kita lihat dulu siapa pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu kita mengumpulkan fakta-fakta dulu. Nah, seperti itu baru kita uji apakah ini benar melawan benar. Itu kita uji dengan prinsip resolusi. Apakah ini itu individu dengan masyarakat ataupun seperti itu. Jadi tetap kita ada langkah-langkahnya seperti itu Bu Elisa ya. Berarti memang harus secara urut ya Bu, Iya. langkah-langkahnya, mengidentifikasi masalah, siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta seperti itu. Memang harus urut ya Ibu. Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Oke. Seperti ilmu yang saya dapat di guru penggerak ya. Iya. Iya, dulu itu di situ ada langkah-langkah pengambilan keputusan, yaitu dengan 9 langkah. Iya. Gitu. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Terus yang kedua yaitu menentukan siapa saja yang terlibat. Yang ketiga itu mencari informasi atau fakta-fakta informasi apa dari masalah-masalah tersebut. Setelah itu pengujian benar dengan benar. Setelah itu diuji juga dengan atau itu benar dengan salah, seperti itu. Nah, setelah itu kita melakukan prinsip resolusi yang tadi, apakah itu dengan masyarakat, kepentingan itu. Terus selanjutnya investigasi dilema. Baru setelah itu kita buat keputusan. Keputusan ini setelah kita buat, selanjutnya nanti kita refleksikan apakah sudah benar keputusan itu, kita
uji ulang lagi. Seperti itu, kita refleksi lah, sudah benar apa enggak. Seperti itu Bu, langkah-langkahnya itu. Iya Bu, Nah, ternyata ilmu dari CGP diterapkan iya, ya Bu, 9 iya. langkah itu dalam pengambilan keputusan. Iya. Baik Ibu, bagus sekali ya, memang secara urut dalam pengambilan keputusan mengikuti langkah-langkah 9 langkah tadi. Nah, dari cara-cara tersebut Ibu, adakah cara yang paling efektif Ibu yang menurut Ibu itu bisa digunakan dalam menyelesaikan sebuah kasus? Kalau menurut saya ya, cara yang paling efektif sekali itu adalah dengan bermusyawarah Bu. Musyawarah. Iya. Kalau kita bermusyawarah itu kan pasti semuanya mempunyai pendapat, mempunyai ini dan itu. Nah, dengan yang mempunyai, kita harus bermusyawarah dengan yang mempunyai kasus, terus kemudian mengidentifikasi masalah yang berhubungan tadi antara siapa-siapa pihak, kemudian mencari alasannya kenapa kok ada masalah seperti itu. Setelah itu pastikan akan ada solusi-solusi. Nah, dari solusi-solusi itu kita musyawarahkan, terus kita cari solusi yang terbaik, yang mana jangan sampai merugikan salah satu pihak. Jadi kita harus tetap semuanya tidak merasa dirugikan dan semua bisa menerima dengan legowo. Itu seperti itu ya. Baik Ibu, berarti secara musyawarah berkolaborasi guru dengan satu dengan yang lainnya ya Bu, untuk mengambil setiap keputusan. Kemudian keputusan itu bisa berdampak positif bagi semuanya. Baik Ibu, kemudian hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada kasus yang memang sulit untuk dipecahkan. Seperti apa tantangannya Ibu? Tantangannya ketika kita harus membuat keputusan di mana yang satu itu kita harus loyal terhadap pimpinan, dan yang satu itu kok kalau kita terapkan kasihan juga dengan bawahan kita. Itu satu yang membuat dilema etika untuk saya seperti itu Bu, tantangannya. Tetapi ya sekali lagi kita harus tetap loyal yang terhadap pimpinan, itu ya tetap kita laksanakan, tapi nanti dengan solusi yang seperti apa. Kita tetap melaksanakan pimpinan, tapi ada solusi lain yang harus istilahnya kita diskusikan dengan bawahan kita, ini sebaiknya seperti bagaimana atau apa gitu. Sehingga semua tidak ada yang dirugikan. Iya betul, seperti itu tadi. Ya, baik sekali Ibu, bijaksana sekali dalam pengambilan keputusannya Ibu. Dalam kasus tersebut Ibu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan tugas atau langsung menyelesaikan kasus itu ketika terjadi kasus? Kalau saya untuk jadwalnya sepertinya tidak ada ya. Saya tidak pernah. Saya hanya insidensial saja. Jadi ketika ada masalah itu sebisa mungkin itu saya akan berusaha untuk menyelesaikan secepatnya. Jadi biar yang mempunyai masalah itu juga tidak berlarut-larut, dan juga untuk kelembagaan pun juga tidak akan menjadi istilahnya bom waktu ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada masalah sebisa mungkin kita diskusikan, kita musyawarahkan untuk kita selesaikan pada saat itu juga. Jika tidak memungkinkan, ya tetap kita ada tahapan-tahapan. Jika ini kita tidak bisa diselesaikan secara sendiri, kita nanti bisa minta bantuan untuk atasan kita, untuk pihak-pihak terkait, seperti itu. Baik Ibu, berarti ketika terjadi kasus yang memang terjadi sekolah ini berarti langsung ditindaklanjuti ya Bu? Seperti itu. Iya, berarti langsung bagaimana penyelesaian masalah itu segera terselesaikan. Iya. Baik Ibu, kemudian adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah selama ini? Oh iya, faktor-faktor yang sangat membantu ya Bu. Iya. Satu, kolaborasi. Iya, jadi kita harus kolaborasi. Misalnya ada misalnya kolaborasi antara guru dengan guru, rekan sejawat. Misalnya ada guru yang punya masalah dengan murid, itu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawatnya ataupun dengan kepala sekolahnya untuk menyelesaikan masalah. Kalau misalnya ada yang kita butuhkan dengan wali murid, ya kita kolaborasi dengan wali murid, dengan masyarakat sekitar, itu juga. Jadi intinya kolaborasi tadi Bu, tetap kita harus misalnya tidak bisa juga, ya kita harus meminta bantuan dengan orang lain, seperti itu, melibatkan orang lain.
Baik Ibu, berarti kolaborasi kerjasama yang sangat kuat ya Bu, Iya, yang terjadi betul. di sekolah ini ya Bu, Iya. agar dapat menyelesaikan masalah sehingga masalah itu cepat selesai dan berdampak positif bagi Iya. semuanya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang bisa diambil dari cara-cara menyelesaikan masalah yang saat ini yang baru saja disampaikan? Iya. Pembelajaran yang saya peroleh ya, bahwa intinya bahwa setiap keputusan itu apapun itu permasalahannya itu harus berdasarkan dari nilai kebajikan tadi dan harus berpihak pada murid. Intinya setiap semua masalah, sehingga dari hasil keputusan tadi itu bisa berdampak positif bagi lingkungan sekolah. Jadi sekolah akan aman, nyaman, dan itu seperti itu, menciptakan budaya positif lah istilahnya, berdampak positif, lingkungan yang positif. Baik Ibu, berarti tetap mengutamakan nilai kebajikan dan tetap mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Betul Ya. sekali. Baik Ibu, sungguh luar biasa ya Ibu, sikap dalam pengambilan keputusan yang tidak meninggalkan 9 langkah Iya. dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu untuk wawancara hari Sama-sama, Bu ini. Elisa. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat dan saya bisa menerapkan apa yang Ibu terapkan di sekolah ini sebagai guru penggerak. Ibu juga sudah selesai Iya. jadi guru penggerak, menerapkan ilmu guru penggeraknya. Saya yakin Bu Eris pasti bisa. Amin Ibu. Terima Iya. kasih seperti slogannya guru penggerak seperti yang Ibu lakukan. Iya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Ya, semangat Bu Elisa. Terima kasih Bu, tetap semangat. Selamat pagi Bu. Seperti janji kita kemarin bahwa saya hari ini akan mengantar Ibu tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan universal. Bolehkah Ibu untuk memperkenalkan diri? Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Latina selaku Kepala SD Negeri 1 Yudhisthira. Saya mengucapkan terima kasih di Korwipedan umumnya. CGP-nya sudah bertambah lagi. Semoga semakin sukses ke depannya. Amin. Mohon doa restunya ya Bu. Iya. Terima kasih Ibu sudah memperkenalkan diri. Nah, saya ingin menanyakan Ibu, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini, Bu? Iya Bu. Jadi kalau dilema etika itu di mana kita dihadapkan pada dua pilihan, yang satu bernilai benar dan yang satunya juga bernilai benar. Nah, sedangkan rujukan moral di mana kita dihadapkan pada kasus yang satu bernilai benar dan yang satu bernilai salah. Jadi ada benar, benar, salah. Iya, berarti ada dua pilihan ya Bu. Betul. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ibu untuk memutuskan untuk permasalahan ketika itu Ibu tadi bilang benar sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Bagaimana cara mengambil keputusannya Ibu? Caranya yaitu yang pertama saya mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah tersebut dengan melihat siapa yang terlibat. Siapa saja yang terlibat. Kemudian mencari solusi. Nah, dari beberapa solusi kita ambil solusi yang terbaik untuk kasus tersebut maupun untuk yang lain. Berarti yang pertama mengidentifikasi masalah dulu dan siapa saja yang terlibat. Ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan masalah keputusan? Langkah-langkah yang saya ambil yang pertama adalah mengidentifikasi masalah.
dengan mencari penyebab dari masalah tersebut. Jadi mengidentifikasi, kita menggali, mencari penyebabnya apa, kemudian siapa saja yang terlibat, dan mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian mengajak diskusi dan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagus sekali. Berarti dengan mengidentifikasi, mencari fakta-fakta, berkolaborasi dengan guru, kemudian mengambil keputusan dengan baik ya Bu. Dengan cara-cara tersebut Ibu, adakah cara yang paling efektif yang menurut Ibu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus? Cara yang paling efektif menurut saya itu adalah dengan bermusyawarah. Musyawarah dengan yang mempunyai kasus tersebut. Kemudian mengidentifikasi apakah masalah tersebut berhubungan antara murid dengan murid, ataupun antara tenaga pendidik dengan tenaga pendidik. Kemudian mencari alasan kenapa masalah itu terjadi, dan kemudian mencari solusi yang saling menguntungkan. Baik Ibu, berarti dengan mengidentifikasi masalah dengan siapa saja yang terlibat dan bermusyawarah mencari solusi yang terbaik ya Bu. Nah, oke Ibu, kemudian hal apa yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada kasus-kasus dilema etika itu. Mungkin ada kasus yang sulit dipecahkan di sekolah ini. Seperti apa tantangannya itu Ibu? Tantangan yang saya alami ini berbagi atau sharing saja ya Bu. Iya. Jadi ketika guru, karena saya kepala sekolah adalah memberikan atau menyampaikan hal-hal yang baru. Jadi guru merubah mindset untuk seperti perkembangan zaman sekarang, bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid, berpihak pada murid. Nah, untuk merubah mindset guru yang dulu itu teacher center dan kembali kita berikan pembelajaran yang baru yaitu berpusat pada murid, itu tidak mudah. Itu menjadi sebuah tantangan karena kita dihadapkan pada sebuah permasalahan itu, dan bagaimana nanti cara atau solusi supaya guru itu mau berubah. Nah, itu menjadi sebuah tantangan saya. Nah, dengan adanya mengidentifikasi, kemudian mencari penyebabnya, itu nanti akhirnya ada solusi di dalamnya. Itu berarti suatu mindset seseorang, yeah. mindset guru-guru Yeah, bisa yeah. berubah ya Bu, yeah, betul. memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya Bu. Dalam kasus tersebut, Ibu mempunyai cara tertentu tidak dalam menyelesaikan tugas atau langsung menyelesaikan kasus tersebut ketika saat itu terjadi? Kalau saya tidak terjadwal, jadi ketika ada sebuah permasalahan, ketika ada sebuah kasus itu tidak terjadwal, tapi seketika itu juga, waktu itu juga kita selesaikan. Walaupun nanti juga mempunyai waktu, membutuhkan waktu, karena kan perlu mengidentifikasi dan sebagainya, tapi tetap saya selesaikan. Maksudnya tetap langsung saya tindak. Jadi masalah tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan masalah. Baik Bu, bagus sekali ya. Berarti begitu ada masalah langsung kita tindak lanjuti ya Bu. Ya, kalau bisa ya masalah itu langsung selesai, ya. tidak berlarut-larut ya Bu. Ya. Baik Ibu, kemudian selama ini adakah faktor-faktor yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus yang selama ini terjadi di sekolah? Jadi yang membantu kami, yang membantu saya untuk menyelesaikan sebuah kasus itu adalah berkolaborasi dengan guru, kemudian dengan orang tua juga, karena orang tua juga mempunyai andil dalam berdiskusi atau musyawarah itu, menggali informasi-informasi dari orang tua, kemudian nanti akan mendapatkan sebuah solusi. Baik Ibu,
Jadi dengan berkolaborasi selain dengan guru dan siswa, berarti juga Orang tua. melibatkan orang tua juga ya, Iya, Bu. betul. Sehingga dapat mengambil suatu keputusan yang berdampak positif bagi semua ya. Oke Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang bisa diambil dari cara Ibu menyampaikan masalah yang tadi? Pembelajaran yang saya peroleh bahwa setiap keputusan apapun itu permasalahannya itu harus berdasarkan nilai kebajikan dan harus berpihak pada murid. Itu yang penting, itu yang perlu garis bawah itu adalah berpihak pada murid, nilai kebajikan dan berpihak pada murid, sehingga hasil keputusan tersebut berdampak positif bagi lingkungan sekolah. Baik Ibu, berarti tetap mengandung nilai kebajikan dan semua yang kita lakukan tetap berpihak pada murid. Baik Ibu, terima kasih telah menyediakan waktu untuk wawancara hari ini. Semoga kepemimpinan Ibu di sekolah ini tambah sukses. Tetap semangat Ibu, sehat selalu. Ya, terima kasih sudah berbagi ilmu. Nanti semoga Bu Elisa semakin sukses ke depannya, semakin menjadi guru yang hebat. Amin. Sesuai slogan Iya. guru penggerak itu, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Bu.